Apakah kesetiaan punya batas? Bagaimana jika godaan terbesar datang dari orang yang seharusnya paling kau lindungi? Aku adalah seorang istri, seorang ibu, dengan kehidupan yang kuanggap sempurna. Hingga putra tiriku yang tampan datang, dan sebuah rahasia kelam di dapur rumahku sendiri memutarbalikkan segalanya. Ini adalah kisahku tentang bagaimana satu malam bisa menghancurkan atau justru melengkapi sebuah kisah yang tak akan pernah kalian duga. Selamat datang di channel Romansa Nyata. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Pengalaman indah itu terjadi 2 tahun yang lalu, di mana saat itu suamiku membawa Bima, putra kandungnya, ke rumah. Sebelumnya, perkenalkan namaku Riana. Aku seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang mempunyai 2 putra. Rian, 10 tahun, dan Rama, 8 tahun. Di usia kepala 4, aku masih aktif bekerja di kantor perpajakan. Sementara suamiku, Baskara, berusia 55 tahun juga bekerja sebagai wakil direktur di salah satu perusahaan garmen di kota. Aku menikah dengan Mas Baskara ketika dia sudah menjadi duda dengan 1 anak bernama Bima. Usianya 25 tahun. Semula Bima tinggal bersama ibunya di kota yang sama denganku. Namun, karena ada masalah dengan keluarga, bahkan sampai berurusan dengan hukum, maka suamiku membawanya untuk tinggal bersama kami. Terhitung, sudah 3 bulan, Bima tinggal di rumahku. Bima pada dasarnya pemuda yang baik dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Ia juga cepat sekali akrab dengan kedua putraku yang notabene adik tirinya. Ia bisa mengambil peran sebagai kakak bagi mereka dan kehadirannya membawa suasana baru bagi keluarga kecilku. Aku juga bisa lebih tenang bekerja di kantor karena ada yang menjaga rumah ketika aku dan suamiku bekerja. Bima ini seperti replika suamiku sewaktu muda. Bahkan, kalau boleh jujur, ia lebih ganteng karena ada perpaduan dengan wajah ibunya yang juga cantik menurutku. Sejauh ini, penilaianku terhadapnya selalu baik. Sampai suatu ketika, ada satu insiden yang akhirnya mengubah penilaianku terhadapnya. Saat itu siang hari, aku pulang lebih awal karena merasa kurang fit. Pada jam siang, biasanya Mbok Lastri, pembantu di rumahku sudah pulang karena memang kerjanya setengah hari. Tapi berbeda pada hari itu. Tampak sandalnya masih ada di teras dan pintu depan tak terkunci. Awalnya kuabaikan saja dan langsung masuk karena kepalaku juga pusing saat itu. Niatku ingin segera istirahat di kamar. Tapi mendadak langkahku terhenti tatkala mendengar suara aneh dari arah dapur. Tadinya aku tak begitu peduli, tapi semakin lama suara itu justru semakin menjadi. Merasa penasaran, aku lantas melangkah ke dapur. Namun, apa yang kudapati justru benar-benar membuatku tercengang. Tepat di tepi meja kompor, Mbok Lastri tengah memejamkan mata sambil memanggil nama Bima. Sementara, Bima dengan semangatnya mendayung sampan menuju pelabuhan yang Mbok Lastri jaga. Saking kagetnya, aku sampai terpaku karena tak percaya. Bagaimana mungkin Mbok Lastri yang bahkan lebih tua dariku bisa menyelesaikan masalahnya dengan putra tiriku itu? Dan yang paling membuatku heran, mereka sempat berbincang-bincang dengan bahasa yang cukup menantang. Mas Bima, sering yok ngeni? Suara Mbok Lastri dengan logat Jawanya. Belum Mbok, ya baru sama Mbok ini, sahut Bima cengengesan. Alah, ngapusi, ujar Mbok Lastri sambil mencupitnya. Saat itu seharusnya aku menegur mereka, tapi kenyataannya aku justru kagum dengan ketangkasan putra tiriku itu. Tak ingin mereka mendengar, aku buru-buru menuju kamarku. Meski masih ada rasa penasaran, aku mencoba melupakan apa yang tadi kulihat, meskipun bayang-bayang itu semakin menjadi-jadi. Singkatnya, beberapa malam sejak fenomena itu,
aku malah jadi susah tidur. Masih tak menyangka Mbok Lastri dan Bima bisa demikian di rumahku. Begitu depresinya kah Bima sampai Mbok Lastri dipilih, pikirku. Hingga keesokan harinya, kebetulan Mas Baskara, suamiku, mengajak anak-anak, termasuk Bima jalan-jalan ke taman kota. Menjelang siang, aku beralasan ada tugas kantor, sehingga aku tak ikut dengan mereka. Pada kesempatan itu, aku menanyakan kejadian yang sebenarnya pada Mbok Lastri. Awalnya, Mbok Lastri pura-pura tak mengerti. Tapi, setelah dicecar dengan beberapa pertanyaan, akhirnya ia mengakui. Ia bahkan menangis dan meminta maaf. Dari cerita Mbok Lastri, ada perasaan miris bercampur kaget karena ternyata Bima yang masih muda cenderung memilih yang lebih tua. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bima rupanya juga memendam rasa itu padaku. Aku syok, tapi anehnya timbul juga niat baik dalam hati yang ingin juga seperti Mbok Lastri. Entahlah kenapa aku bisa begitu. Sepulangnya Mbok Lastri dari rumahku, aku kembali melamunkan ucapannya tadi. Aku lantas mematuk diri di depan cermin. Tapi, mikirin apa aku ini? Bima kan putraku, mana mungkin aku begitu? Batinku sambil menggeleng menepis niat mulia itu. Berhari-hari aku mencoba melupakannya, namun nyatanya sia-sia. Bahkan entah kenapa, aku jadi salah tingkah saat berpapasan dengan Bima. Dan hal itu semakin diperparah ketika ada satu peristiwa yang membuat jantungku berdebar kencang sekaligus malu. Yaitu ketika pagi, saat semua masih belum terjaga, aku baru saja selesai mandi dan buru-buru berlari ke kamarku. Namun sayangnya, aku justru terpeleset hampir jatuh. Entah secara kebetulan atau apa, Bima yang baru keluar dari kamarnya refleks menangkapku. Alhasil, kami saling menatap canggung. Namun yang membuatku malu, handukku ikut jatuh. Dan otomatis, Bima pun terpaku. Hingga hal yang aku khawatirkan itu akhirnya terjadi juga. Jumat pagi, mendadak suamiku ditugaskan keluar kota selama seminggu. Dan Sabtu paginya, kedua anakku juga pergi acara persami. Malam harinya setelah sarapan, aku sengaja mengurung diri di kamar. Apalagi saat itu hanya aku dan Bima di rumah. Tak lama kemudian, sebuah pesan WhatsApp masuk dari Bima. Bukannya membalas pesanku, Bima justru mengirim gambar yang membuat jantungku berdebar. Otomatis, niat mulia yang selama ini kuredam timbul saat itu. Akhirnya, kudiamkan pesan itu dan memilih istirahat. Namun, rupanya hingga dini hari, aku tetap tak bisa memejamkan mataku. Pikiranku kembali kalut, apalagi aku teringat bahwa minggu depan Bima akan kuliah di luar negeri, jadi kemungkinan kami tak akan bertemu kembali. Perang batinku sudah mulai tak rasional, hingga ingatan itu akhirnya memaksa langkah kakiku berjalan untuk menemui Bima. Saat itu, aku melangkah dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu diam cukup lama sebelum akhirnya masuk. Tampak Bima terlelap. Entah dari mana datangnya tekad itu, aku duduk di sampingnya. Sontak saja Bima kaget. Ia terjaga dan tak percaya. Namun anehnya, mendadak ia tersenyum setelah tahu jika aku yang hadir saat itu. Sedetik kemudian, Bima justru beranjak dan menyambut niat mulia tersebut. Aku yang semula kerja bakti, justru beralih menjadi bakti kerja. Sungguh, aku tak mengerti dengan pikiranku. Ada rasa sesal, tapi juga ada bahagia. Tapi, jika dipikir-pikir, bukankah aku hanya sekadar membantu? Lagi pula, minggu depan Bima juga sudah tak di rumahku. Setelah melanjutkan perahu dengan volume sedang, akhirnya baik aku dan Bima pun tiba di tujuan utama. Dan saat itulah aku lega lantaran apa yang menjadi bebanku bisa terselesaikan saat itu. Singkatnya, aku terdiam dan bingung cukup lama. Aku yang semula percaya diri mendadak gugup dan malu. Maafkan Mama Bima, seharusnya Mama. Ujarku terhenti ketika Bima menimpali. Bima ngerti kok, Ma. Bima juga yang salah.
Salah kenapa, Bim? Tanyaku. Salah sudah mengagumi Mama sejak dulu. Mama sudah tahu kok. Tapi nggak mungkin kan, Bim? Ujarku tertawa. Iya, Ma. Lagi pula sudah ada papa dan anak-anak juga. Sahutnya menunduk. Iya, Bim. Tapi Mama yakin kok suatu saat nanti kamu pasti dapat yang lebih baik dari Mama. Bima hanya mengangguk. Aku melangkah menuju kamar dengan membawa rasa sesal sekaligus perasaan yang sulit untuk diartikan. Singkatnya, hari perpisahan itu pun akhirnya datang juga. Pagi itu, rencananya Bima berangkat ke bandara dengan diantar Mas Baskara. Dia memelukku untuk terakhir kalinya. Doain ya, Ma, ujarnya dengan wajah sendu. Tanpa sadar, aku menitikkan air mata mengingat semua yang tak akan mungkin terulang. 2 bulan setelah kepergian Bima, hidup kami menjadi normal seperti biasanya. Namun, yang berbeda, aku sering merasa mual dan pusing tanpa sebab. Akhirnya, aku memeriksakan diriku. Dan benar saja, setelah pemeriksaan tersebut, aku dinyatakan hamil. Kendati demikian, aku tak begitu khawatir, karena yakin nanti wajahnya akan mirip suamiku. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun yang lalu. Tentu saja, kisah ini tak patut dicontoh dan ditiru. Di sini, aku hanya membagi pengalamanku, ambil positifnya dan buang jauh negatifnya. Dan semoga dengan kisah ini membuat kita lebih teguh imannya. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini adalah cerminan kelam tentang betapa rapuhnya sebuah komitmen ketika komunikasi dalam rumah tangga memudar. Seringkali, kekosongan yang dirasakan satu pihak menjadi pintu masuk bagi godaan yang tak terduga, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Nafsu sesaat yang dibenarkan dengan alasan membantu atau kasihan seringkali hanya menunda masalah dan justru melahirkan penyesalan yang lebih dalam. Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan rahasia, sepandai apapun disimpan, memiliki caranya sendiri untuk terungkap, meninggalkan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Pelajaran terpentingnya adalah untuk menghargai ikatan suci yang ada dan berani untuk jujur pada pasangan saat merasa ada yang salah dalam hubungan. Karena godaan terbesar bukanlah datang dari luar, melainkan dari kekosongan yang kita biarkan tumbuh di dalam hati kita sendiri.